Ya aneh nggak aneh mah, soalnya penduduk situnya tuh pribuminya tuh semua pakai selendang, yang ceweknya pakai selendang semua ya. Nggak pakai selendang gitu ya, Iya, kayak orang zaman pakai dulu. selendang kayak mungkin zaman kayak dulu, zaman kerajaannya. cuman kerajaan. Tapi kakek mah sini udah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Reksa Bumi Channel bareng saya Hendri. Nah, kebetulan pada malam hari ini Abang Ibnu tidak bisa hadir di studio Reksa Bumi Channel karena kebetulan Abang Ibnu lagi pergi keluar kota. Jadi saya yang gantiin posisi Abang Ibnu sebagai hostnya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensubscribe channel Reksa Bumi sampai saat ini. Malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin tidak asing lagi bagi kawan-kawan nih, karena sebelumnya narasumber kami ini sudah pernah bercerita di video-video sebelumnya kawan-kawan. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat malam Abang Ojak. Gimana kabar nih Bang? Baik Bang Hendri, baik. Alhamdulillah Kali baik. ini kesibukan di rumah apa Bang? Sekarang jualan Jualan pasar. Oh, jualan di pasar gitu. dan kain. Tapi kebetulan kali ini lagi free ya. Iya. Nggak ada kegiatan, jadi bisa datang ke studio kami Reksa Bumi ya. Iya. Ya. Jadi malam ini abang mau bercerita tentang apa bang? Bercerita tentang ya pengalaman saya bang, waktu dulu sebelum kerja di pabrik, ikut sama kakak saya kerja kreditan. Oh, kreditan gitu, keliling-keliling nagihin uang gitu, orang yang ngeredit. Iya, ya dalam bentuk barang, kain, baju pakaian dan sebagainya. Iya. Ya, waktu itu abang nagihin kayak gitu, kreditan-kreditan itu di daerah mana bang? Di daerah Sukabumi bang. Oh, daerah Sukabumi. Iya. Ya udah, nggak usah banyak basa-basi ya bang, langsung aja abang cerita nih. Jadi gini bang ceritanya, saya tuh diajak kerja kreditan sama kakak saya di Sukabumi pada waktu itu. Terus, nah saya tuh kan baru orang baru lah, murid baru kan. Baru masuk Baru gitu ya? masuk, jadi diantar sama teman, diantar suruh keliling, ini tempatnya di sini. Tapi Ngasih tahu gitu ya, dia mungkin ngasih tahu, nempelin ini rumahnya sini, masukin barang. masukin barang. Berangkat dari rumah, dari kontrakan, dari mes nih jam 9, satu berangkat keliling. Udah sampai ya, udah hampir habis barangnya, tapi saya masih bawa kantong kresek, tapi masih ada baju apa. Saya tuh bawa tas kecil di sini tuh, tas kecil. Naruh uang gitu ya. Uang sama buku yang catatan biasa tuh, sama pulpen ya, isinya rokok, uang sama ya HP. Nah saya tuh, nah pas lewat, nah kebetulan saya tuh kebagiannya jalan kaki bang, jalan kaki dari mes ke kampung-kampung. Tempat yang abang mau nagihin Iya. uangnya gitu. Soalnya dekat, nggak jauh kan. Kalau udah lama sih kan dikasih pentaris kendaraan ya, motor buat keliling tuh. Iya. Nah, saya mah masih jalan kaki sama teman tuh yang sama ketua lah. Ya, ibaratnya. karena waktu itu posisinya mungkin abang masih baru masuk gitu baru, ya. iya, Nggak jadi dikasih kendaraan. belum Belum dikasih dikasih kendaraan. Nah itu keliling sama temen tuh, di sini nih rumah ini bagus, sok dikasih barang. Ya udah saya ini itu ya keliling lagi dari rumah ke rumah ya, 2.000 per potong, 2.000 keliling udah sampai ini. Nah saya tuh udah keliling. Nah sekira saya tuh waktu itu jam nggak salah mah sebelum zuhur lah, 11:30. Saya tuh di gubuk, ada gubuk, mau nyari tempat teduh ya, mau ngadem dulu selama mau Istirahat, mau rehat gitu ya. Nah, saya tuh duduk itu apa, kantong kresek masih ada barangnya, masih ada pakaian, baju apa segala macam. Saya tuh duduk. Nah kebetulan itu ada
kakek pakai tongkat ya. Yang nggak tahu, setahu mata saya mah kakek pakai tongkat, terus pakai topong pakai topi. itu apa namanya, blangkon. Iya, gitu. Bajunya hitam semua tuh. Kesakitan bang, habis yang nggak tahu jatuh, nggak tahu kepleset, jadi saya tuh nolongin. Jadi abang ngebantuin kakek itu. Ngebantuin, kayak kenapa kayak ini aja kaki bapak aja kepleset dari jatuh, ya udah kayak ayo kesini. Jadi saya tuh dibawa ke gubuk tadi tuh, digendong yang abang tadi iya, istirahat apa yang mana kayak yang sakit, kata saya itu ya yang ini. Saya tuh dipijitin kakinya tuh, dipijitin. Habis itu ngobrol-ngobrol, nggak tahu kakaknya dari mana, dari sini mau ke sini, kata saya itu ya. Singkat lama itu pamit dulu sama kakek, ntar dulu ya, nitip barang dulu, saya mau buang air kecil, mau kencing, ya silakan kan. Tapi dalam kakek itunya bahasa Sunda, ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu. Ya kayak ini, jadi saya itu singkat cerita, saya kencing, nah kan di belakang, di pinggir kebun semua, kebun bambu sama ya. Posisi gubuk yang abang iya, istirahat itu posisinya di tengah-tengah kayak kebun gitu. Kebun bambu, terus ada pohon karet lah gitu. Jadi saya tuh nggak enak, mau di sini aja pamit, punten, saya mau buang air kecil. Setelah itu saya udah beres, saya melihat siang bolong, yang melihat ada cewek empat sedang mandi di kali, di sungai gitu, mandi di sungai. Tapi sungainya tuh jernih ya. Postur tubuhnya mah berpakaian tapi selendang kayak kayak orang zaman dulu gitu pakainya. Iya. Tapi selendang jadi, gitu. saya mah udahlah, nggak dipikirin. Saya tuh ya langsung balik lagi ke kakek, ke gubuk itu. Terus saya ngobrol sama kakeknya, kayak udah tenang, kata kakek. Udah, kayak tadi saya lihat perempuan sedang mandi kok, siang-siang mandi, gak apa-apa, itu anak-anaknya kakek, kata kakek. Oh ya udah, kakek udah bisa jalan belum, kata saya itu ya. Ya udah aja, ayo. Kamu mau kemana, dari mana mau kemana, kata kakeknya tuh. Kata saya tuh, ini mau jualan baju, mau keliling. Oh ya udah, kalau mau jualan baju mah aja ikut aja sama kakek aja ke rumah, mampir dulu dimain. Jadi abang diajak ke rumah gitu. Iya, ke rumah si kakek. Udah, kata saya tuh, ya udah kayak silakan. Saya tuh ada rasa kepo ya, ada rasa penasaran. Jadi jalan si kakek tuh ke belakang jalan tuh lurus, tapi lurus, seingat saya tuh lurus, banyak pohon bambu ya, kebun jalan setapak. Saya tuh muturin aja, ngikutin dari belakang. Iya. Pas dari belakang, saya udah nggak sadar, tiba-tiba saya udah ada di rumah kakek. Nggak tahu jalannya dari mana kemana mah, nggak tahu. Jadi abang kayak seolah-olah nggak sadar gitu ya? Iya. Nah pas itu aneh. Ya aneh nggak aneh mah, soalnya penduduk situnya tuh, pribumi tuh semua pakai selendang, yang ceweknya pakai selendang semua ya. Pakai selendang gitu ya, iya, kayak orang zaman dulu, zaman kerajaannya. Tapi kakek mah sini udah aja, ini apa, taruh aja. Sekarang saya tuh bawa barang, bawa kresek, bawa baju, udah aja, ini taruh dulu aja di sini. Mau belanja ke pasar aja, mau ikut enggak aja ke pasar mana kayak ke pasar aja, belanja barang-barang ya, ikan apa, lauk pauk, makanan buat makan gitu makan. Ya udah ikut itu aja sama anak kakek, yang kan 4 anak, yang 2 mah di rumah diam ya, yang 2 ngikut sama kakek sama abang juga gitu. Enggak, jadi saya yang ikut sama anak kakek mah di rumah. Nah, abang dianterin sama anaknya kakek itu. Iya, saya tuh ikut bawa
ya bawa semacam karung goni, tapi kok aneh bawanya karung goni isinya ya banyak sih ya, kayak di dunia nyata aja bang, kayak maksudnya kayak di bawa padi, jagung, sagu, rempah-rempah. Iya. Itu masih asli tuh, masih asli ya, asli lah, kayak asli. Saya tuh ngikutin ke pasar, oh jalannya ke sini ramah-ramah penduduknya tuh, Penduduk setempat itu. ramah-ramah. Tapi yang anehnya tuh saya tuh, nah kok pakaiannya kayak zaman dulu, padahal udah zaman 2017. Jadi abang heran gitu ya. Heran saya tuh, Di era sekarang ada orang yang pakai pakaian kayak selendang gitu, nah terus sendalnya juga masih zaman dulu, pakai kayu, Pakai mungkin kayu. kalau sendalnya. Nah pas jalan ya, jalan kaki ada yang pakai yang itu apa, kuda, naik kuda, Udah. apa, nuntun kuda. Tapi ya kudanya tuh ya kayak zaman dulu, kayak zaman kerajaan aja lah. Tapi ya saya kan ngikutin anak kakek bawa barang. Terus di pasar ya rame aja kayak di pasar biasa, kayak di pasar umumnya rame. Tapi yang anehnya lagi tuh bang, nggak ada uang, nggak bisa dibeli sama uang. Jadi uang ya, uang mata uang saya tuh, uang ya recehan, pecahan recehan tuh, Rupiah. ratusan rupiah tuh nggak berlaku bang di pasar itu. Nah saya heran, kok kenapa di pasar jual, sistem jual belinya kok nggak ini ya, nggak Pakai uang gitu. pakai barang lagi. Nah saya dari rumah tuh bawa rempah-rempah, bawa padi sama jagung, ditukar, beli Barter baju. gitu Iya, sistemnya. sistem barter ya, beli ini pak, lauk pauk, makan ayam, ikan, ya bumbu-bumbu lah Buat dapur gitu. Nah yang anehnya lagi tuh bang, wadah itunya tuh wadah buat garam, apa tuh, bukan plastik bang, daun sama keramik. Zaman dulu tuh keramik ya, semacam inilah, tanah liat gitu. tanah liat. Iya. Nah kan aneh, di saya waktu itu kan Heran. udah ada kaca, gelas ya, mangkuk, piring. Nah jadi saya tuh nggak apa-apa lah, udah selesai saya pulang, udah sampai rumahnya tadi kakek, oh ya itu ikannya di apa, sembeli di sana. Nah saya tuh sempat nyembeli bang ya, ikannya tuh dipotong, Dipotong, dibersihin. bersihin. Nah yang aneh itu, kayak mana pisaunya mbak gitu, teteh mana pisaunya buat motongnya, pisau tuh apa. Nah heran saya tuh, pisau apa, Jadi si teteh itu nggak tahu nggak tahu. pisau gitu. Terus saya tuh dikasih ituan bambu tuh, besetan bambu Kayak kulit bambu gitu yang tajam itu ya. Iya, kok dikasihnya ini, kata saya tuh ya benar-benar kayak zaman dulu lah. Saya udah bersih, udah beres ya, udah beres. Terus itu ditaruh di meja, taruh di meja, ikannya apanya udah beres. Nah saya tuh kasih minum. Nah yang anehnya lagi, minumnya tuh pakai gentong yang kayak zaman dulu tuh. Yang Bentuknya dibikin pakai tanah liat gitu ya. Iya, ya gelasnya tuh bukan sama tanah liat, sama kalau nggak salah mah bambu tuh. Jadi potongan bambu gitu buat Potongan dibikin bambu. buat gelas. Iya bener. Nah itu aneh, tapi adem. Perasaan saya minum adem ya, airnya juga adem, jernih ya, bening dari gentong, dari zaman dulu. Terus itu pikir, wah kok gini amat ya, udah makan udah apa, masih kurang enggak dek, makanya kalau kurang ya ngambil aja, cari ikan tuh sama anak kakek di situ di belakang. Itu diajak jalan-jalan dulu ya tuh, wah ada empang di situ, ada air kayak solokan tapi bening sekali tuh bang, bening, Jernih air. jernih. Aduh, ikan juga kelihatan dari
Saking jernihnya air jadi ikan itu sampai kelihatan ya. Ikannya kalau nggak salah waktu itu ikannya adanya ikan emas sama ikan nila, sama ikan gabus. Tapi ikan gabusnya yang nggak tahu, kalau saya mah ikan gabus, tapi kata situ mah bukan, nggak tahu lah. Terusan saya tuh dapat ikan di dunia nyata kan. Ikan mah di dunia kalau nangkap ikan tuh gampang susah. Kalau di situ mah gampang bang, tinggal tangannya tuh jadi ke ikan air, tuh kayak jinak banget gitu. iya, pada sini semua. Jadi saya tuh dapat banyak nih hasil. Misalnya udah banyak, terus yus itu ya kamu nak ya, apa, masak air dulu ya, yang dibakar kamu yang masak ya, sama anak kakek diajarin cara-cara ininya. Nah yang anehnya tuh bang, nggak ada korek api, korek zaman sekarang nggak ada. Dikasihnya tuh malah ya tumpuan batu yang nggak tanah liat sama tanah liat tuh, tapi dikasihnya batu 2, suruh diaduk gitu, batunya kayak digesek gitu ya. Digesek itu. Jadi saya tuh heran, belongo aja, mikirin aja, bengong ini kok nggak nyala. Nah saya sempat berpikir, nah di tas saya tuh ada korek yang masih bawa korek gitu. Iya masih bawa korek sama rokok. Jadi saya tuh ini sama korek nggak bisa nyalain apinya. Nah, saya punya ini. Nah si kakek itu tuh heran, itu benda apaan, malah balik tanya. Nggak tahu gitu, nggak tahu itu korek gitu, nggak tahu. Ini tuh korek kayak buat api nyala, makanya pakai gas kata saja. Aneh aja, di sini mah nggak ada, belum ada. Ya saya juga aneh, dari pikiran saya tuh jadi sama-sama heran. Iya gitu ya. Jadi aduh. Terus rumahnya tuh bang, potongan rumahnya tuh atap ya, genteng nggak ada genteng bang, bukan sama genteng, sama jerami tapi nggak ada paku, langsung disambung dianyam gitu ya. Dianyam, yang enggak sih, masukin disambung gitu, ditaliin sama tali ya, sama bambu ya, tali bambu diikat tuh, bikin sama bambu. Nah situ heran kok bisa gini. Nah waktu itu pas maghrib kan, menjelang maghrib kan itu gelap, pun nyalain lampu itunya tuh pakai obor, tapi nggak ada minyak bumi mah ada, minyak tanah mah ada, tapi koreknya nggak ada. Jadi sama batu si kakak tuh serak sama kertas ada kertas itu, dedaunan yang kering tuh bang, yang udah kering tuh, terus nyala. Oh jadi waktu itu nggak ada penerangan listrik gitu? Nggak ada sama sekali bang, nggak ada, gelap, gelap. Nah kebetulan tuh padang bulannya tuh cerah, bulan purnama gitu. Iya, jadi saya tuh kok setengah hari tuh saya tuh pengen pulang, tapi saya nggak pengen pulang, betah bang. Waktu diajak sama kakekku tuh kan jam 11:30 tuh kan, herannya saya tuh seheran-herannya, kok ini udah kan, kalau zuhur kan di kita kan ada suara azan ya bang, kalau zuhur, asar, maghrib ini kan udah ya sore ya, kalau di saya kan maghrib, kok saya tuh nggak pernah dengar suara azan. Tapi saya nggak sama sekali nggak pernah dengar suara azan. Iya bang, tapi saya tuh heran itu, kok langsung maghrib, kalau di saya kan ada suara azan. Jadi saya tuh diam nggak berani heran tanya gitu ya, sama iya. kakeknya tuh. Jadi saya tuh udah nggak apa-apa, sama kakek saya tuh pamit dulu mau pulang dulu, ini nyariin. Oh ya udah, kata si kakeknya tuh, udah nginep aja di sini, tanggung ya. Ya enggak ini soalnya kerjaan saya tuh mah nggak ada liburnya, nggak ada hari libur. Oh ya udah aja, kalau mau pulang kata kakeknya, kalau mau pulang jalannya lurus aja, jangan belok-belok ya, lurus aja. Wah jalan ke sini tuh, jadi ya kata saya itu ya, oh ya udah makasih ya, awas ya, lurus aja kata. Ya saya tuh jalan tuh lurus ya. Tapi yang aneh herannya tuh bang, jalan lurus tapak
banyak alang-alangan, pohon bambu, ya hutan aja lah, hutan itu lurus aja, nggak tengok-tengok, lurus aja. Takut orang saya pulang waktu ya sore, Posisinya mau maghrib gitu ya. Saya, keadaan gelap gitu posisi. nah pas udah sampai ujung saya nggak sadar bang, saya udah nggak sadar tuh. Terus ada di gubuk yang tadi, yang pertama ketemu sama kakek tuh. Ada di gubuk yang pertama abang ketemu sama kakek itu. Iya. Saya pulang, kata teman saya, kamu kemana aja, udah seminggu juga balik-balik nih, nggak pulang-pulang. Kok seminggu, kata saya tuh. Enggak lah, kata saya, enggak, paling cuma sekitar 5 jam, 6 jam, kata saya. Jadi perasaan abang itu Iya. 5 sampai 6 jam gitu ada. Kan setengah 12, pulang kan maghrib jam 7. Kok ternyata di dunia. Yang herannya tuh, kan saya waktu di rumah kakek tuh sekitar 5 jam, 6 jam, tapi kok kenapa kata teman-teman saya sama kakak saya tuh ya udah 7 hari hilang, nggak tahu kemana, kata teman-teman saya. Saya tuh heran, oh enggak kok, enggak 7 hari, enggak apa, kata saya tuh ya, saya ngomong sambil marah-marah gitu, cuma 5 jam, 4 jam main ke rumah kakek, kata saya. Tadi ada kakek. Tapi sempat sih kakak saya, teman-teman saya tuh sempat laporin polisi karena berita kehilangan, udah 7 hari kebalik-balik. Menghilang gitu. Iya, kirain nyasar udah pulang gitu. Ya pulang ke kampung, bukan pulang ke mes, kata kakak saya sama teman-teman saya itu. Nah, enggak kok, enggak pulang ke kampung. Terus saya tuh tadi diajak sama kakek ke rumahnya kakek. Nah, perasaan kata saya tuh main cuma jam 5 jam, jam setengah 12 sampai maghrib, udah azan maghrib. Tapi yang anehnya tuh nggak ada suara azan, nggak dengar suara azan sama sekali. Terus perkampungannya tuh orang semua pak pribuminya tuh pakai selendang kayak zaman Orang zaman dulu. Aneh kata saya tuh. Tapi saya di sananya dihormati, maksudnya disegani ya, dihormati. Nah itu udah 3 hari ya, udah balik di mes. Saya keliling lagi, saya keliling ke kampung-kampung Kampungan yang tadi. ya. Tanya, saya tuh kepo, tanya sama warga, bu mana, katanya hilang. Iya bu, sebenarnya yang di situ tuh, yang jalan situ tuh kemana bu, nembus arah kemana, saya mau barangin lagi nih, mau barangin pak ini apa, pakaian, baju, mau jualan ke situ. Pakaian gitu. Ya kira-kira ada desa nggak bu? Nggak ada kata itunya, nggak ada mang, cuma kebun. Udahlah, nggak terlalu dipikirin ya bang. Iya. Nggak terlalu dipikirin, nggak kepo-kepo amat, udah aja. Yang udah aja, yang udah Iya. jadi udah aja. Jadi Nah, pengalaman gitu. Kakak saya tuh kan, kata saya tuh ada keganjilan, tapi kakak saya tuh nanyain ke saya, kamu kemana waktu itu 7 hari nggak balik-balik? Nah saya tuh sini, jadi saya tuh naik motor sama kakak saya, Ngasih tahu gitu yang ngasih tempat tahu yang kejadian yang waktu itu saya hilang bang. Nah motor tuh bawa barang. Ika, saya tuh tadinya di sini di gubuk ngadem dulu, istirahat. Ketemu kakek tuh di sini, ini di gubuk ini. Nggak taunya tuh di belakang gubuknya tuh sungai gede, tapi seberangnya tuh hutan belantara. Jadi ada sungai terus ke belakangnya itu hutan gitu. Hutan ya, pohonnya gede-gede lah kayak zaman dulu, tapi nggak dipikirin sama. Tapi ada keganjilan, kok hutan tapi ada desa. Saya bilang di dalam hati, diam aja. Kakak saya tahu udah lama sih di Sukabumi, udah lama ya kan, saya baru. Ya udah ya, ayo balik lagi. Terus kakak saya itu, wah berarti kamu tuh ya, sebenarnya kamu tuh diajak ke dunia lain ya, maksudnya ke dimensi lain. Ya emang ya, saya emang nggak bisa lihat, kata orang yang pintar, kata orang warga yang situ yang bisa lihat ya bang, itu perkampungan, namanya perkampungan kain. Jadi saya tuh heran, kaget, pantesan saya main cuma perasaan 5 jam 6 jam, kok
di dunia nyata 7 hari hilang gitu ya. Ya, alhamdulillah saya tuh selamat Gitu. selamat ya, cuma yang gimana masih bersyukur. Jadi bikin pengalaman aja gitu ya, buat pengalaman. Nah habis setelah itu tuh saya tuh ya ibadahnya tuh agamanya ya ibadah lah, maksudnya diterusin. Alhamdulillah bersyukur saya tuh masih bisa kembali Dikasih selamat. Iya, situ aduh Tuhan ya saja, kalau sampai ke bawah sana nggak pulang gimana gitu ya. Iya. Berarti kan perbedaannya jauh bang, jam sama hari hitungannya tuh. Ya udahlah kata saya, ya udah kalau gitu kamu sekarang jangan di situ, maksudnya barang itu apa, kelilingnya jangan di daerah Di itu, daerah situ. yang lain aja. Tapi kok kata saya tuh ngobrol sama kakak saya itu ya, Kak, tapi di itu tuh ceweknya cantik ya, zaman dulu nggak berpakaian, nggak berpakaian, pakaian tapi aja zaman Majapahit. Ya udahlah nggak apa-apa lah, pengalaman itu Diambil sisi Nggak positifnya aja gitu iya, ya. jadi- Dibikin pengalaman, buat pengalaman. ya alhamdulillah sampai saat ini juga bersyukur Bisa selamat, bisa keluar dari dunia gaib itu ya. menjaga Perkampungan gaib. lorong waktu lah, banyak kata ini mah. Itu gembira, terus saya tuh ya Allah, saya bersyukur bisa balik lagi ke sini, bisa kerja rutinitas biasa ya, keliling. Sekarang kalau pulang kan saya tuh kalau pulang tuh jam 6, jam 7 ya jam 7 tuh kan macet bang, jalannya juga jalan ini apa, hutan, masih hutan tuh, jalannya batu, terusan tanah liat tuh. Kalau hujan sengsara tuh bang, nggak bisa pulang, karena licin nih bang, licin, pakai sendal, terus nggak pakai sendal kalau habis hujan tuh jalannya licin, jalannya gunung, naik turun bang, belok gunungnya suka gunung, Bahaya gitu ya. bahaya. Jadi nggak pakai kendaraan, nggak pakai motor, saya jalan kaki. Karena kebetulan abang masih ya, orang baru gitu. Nah yang anehnya lagi tuh bang, kalau udah jam berapa ya, habis asar tuh, jam 4-an, gak ada orang lewat sama sekali bang di kampung itu tuh, di desa itu ya, maksudnya perkampungan itu yang tadi saya keliling udah gak ada siapa-siapa ya. Berarti desa terpencil ya bang. terpencil sekali tuh. Yang takutnya lagi sama, nggak takut sama begituan gitu, takutnya tuh sama anjing liar bang, anjing hutan bang, anjing liar banyak situ bang, Masih banyak gitu. masih banyak itu tuh. Terus sama ular tuh bang. Kalau sama yang itu mah maksudnya yang gaib-gaib mah nggak takut ya, lanjut aja gitu mas. Ini berani-beraninya aja. Berani dan apa, nggak bisa nentuin hidup dan mati. Kalau itu kan kalau binatang, bentuknya binatang ya, nggak tahu apa, anjing liar ya, model ular kobra ya bang, kan bisa, cuma bisa bunuh ya. Kalau ketemu sama orang tuh, misalnya saya ketemu di jalan ada ular king cobra atau anjing liar, cuma pakai batu bang, kalau enggak ini pakai kayu Buat ngusirnya. iya. Yang nggak bawa itu malah kan takut. Jalannya setapak tuh, benar-benar setapak bang, jalan tuh nggak aspal ya, jalan batu kerikil sama lumpur itu. Nah, segitu aja cerita dari saya, pengalaman waktu kejadian Tersesat di dunia iya. terpencil itu ya, di pedesaan terpencil. Mungkin itu saja yang Gaib. bisa saya ceritakan ke abang ya. Waduh, mantep banget nih ya bang, ceritanya serem banget nih. Iya. Tersesat di pedesaan gaib gitu ya. Iya bang. Serem banget ceritanya. Ya udah kawan-kawan, mungkin sekian saja dari cerita dari narasumber kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, oh ya nih kawan-kawan, kalau buat kawan-kawan yang mau cerita, ada cerita horor dan ingin menceritakan di channel Reksa Bumi, bisa DM ya di Instagramnya. Nanti kita taruh linknya di bawah sini. Mungkin sekian saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.